Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pelajaran sistem komputer. Kita akan membahas gerbang logika. Tapi sebelum kita membahas gerbang logika, kita akan membahas dulu beberapa komponen dasar elektronika. Di antaranya ada resistor, ada kapasitor, ada dioda, ada transistor, ada IC atau integrated circuit. Resistor berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Gambarnya bisa kita lihat seperti ini. Ada beberapa jenis resistor. Yang pertama ada resistor tetap, ya, ada resistor tetap. Gambarnya seperti ini. Secara fisik simbolnya seperti ini. Ada variabel resistor. Gambarnya bisa kita lihat seperti ini. Ini biasanya dipakai untuk volume, mengatur besarnya volume. Simbolnya seperti ini. Ada LDR atau light dependent resistor. Gambarnya seperti ini fisiknya, ya. Ini biasanya dipakai untuk sensor cahaya, ya. Ini namanya sensor cahaya, simbolnya seperti ini. Dan ada juga resistor yang disebut dengan termistor, itu NTC dan PTC. Gambarnya seperti ini, biasanya dipakai untuk sensor suhu atau panas, ya. Berikutnya kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu. Gambarnya bisa kita lihat di sini. Ada beberapa jenis kapasitor. Yang pertama adalah kapasitor biasa. Fisiknya seperti ini, simbolnya seperti ini. Tidak ada plus, tidak ada min. Kalau kita memasang terbalik tidak masalah. Kemudian yang kedua adalah kapasitor elektronik. Nah, ini memiliki polaritas. Simbolnya seperti ini. Lihat di sini ada plus, ya. Artinya kalau kita memasangnya terbalik mungkin bisa meledak, ya. Kemudian yang ketiga adalah kapasitor variabel. Gambarnya seperti ini, simbolnya seperti ini. Tidak ada plus, tidak ada min. Biasanya untuk kapasitor variabel ini digunakan untuk tuning atau mencari gelombang radio. Berikutnya adalah diode. Berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah yang sebaliknya. Ini biasanya digunakan untuk penyearah tegangan, ya, penyearah arus. Untuk jenis-jenisnya diode bisa kita lihat seperti ini. Ini diode penyearah. Di sini biasanya ada gambar, ada putihnya ini, ya, untuk menunjukkan katodanya. Jadi ini ada dua kaki, itu adalah anoda dan katoda. Kalau kita kasih tegangan di kaki anoda, berarti ini yang sebelah kiri dia bisa mengalir ke katoda. Tetapi kalau plusnya di katoda, dia tidak akan mengalir ke anoda. Artinya anoda tidak akan bertegangan. Nah, kemudian yang kedua diode Zener. Ini biasanya digunakan untuk penstabil tegangan, ya. Katakanlah tegangannya 13 volt, kita kasih diode Zener 12, maka keluarannya akan 12 volt, seperti itu. Kemudian ada LED juga termasuk diode. Ini LED ini yang biasa dipakai untuk mainan anak-anak, ya. Kemudian diode foto. Ini seperti ini, simbolnya bisa kita lihat seperti ini. Kalau dia mendapatkan cahaya baru dia akan mengalirkan arus. Kemudian ada SCR. SCR itu biasanya dipakai untuk peredup lampu belajar, ya. Kemudian ada diode laser. Ini biasanya dipakai untuk mainan anak-anak. Berikutnya adalah transistor. Beberapa fungsi transistor diantaranya sebagai penguat arus atau switch, ya, stabilitas tegangan, modulasi sinyal, penyearah dan lain sebagainya. Gambarnya bisa kita lihat di sini. Ada beberapa model gambar untuk transistor, tetapi sebenarnya dia hanya dibagi menjadi dua. Ada dua jenis, maksudnya ada NPN sama PNP. Untuk transistor ini mempunyai 3 kaki. Ini bisa kita lihat kaki-kakinya. Ini namanya ada kolektor, basis, emitor, ya. Kolektor, basis, emitor. Kalau yang jenis NPN ini, apabila C-nya ini kita kasih tegangan plus, kemudian E-nya ini sebagai keluaran, di mana basisnya ini kita kasih input arus kecil, maka tegangan akan baru mengalir dari C ke E. Apabila di B ini tidak ada tegangan, tidak ada arus masuk, maka arusnya hanya akan berhenti di sini, tidak mengalir ke E. Begitu juga dengan yang jenis PNP. Bedanya
Untuk jenis PNP ini, yang E ini adalah plusnya, sedangkan C ini adalah groundnya, tetapi yang bukan ground, outputnya, tetapi yang di B ini adalah digroundingkan. Apabila di basisnya ini digroundingkan, arus baru mengalir dari E ke C. Berikutnya adalah IC atau Integrated Circuit, adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Jadi di dalam IC itu sebenarnya adalah sebuah rangkaian. Makanya jenis IC itu banyak sekali karena rangkaian kan macam-macam sekali. Ada rangkaian katakanlah rangkaian radio FM, ada rangkaian macam-macam sekali. Jadi beda tipe IC itu rangkaiannya beda-beda. Makanya di dalam IC ini adalah terdiri dari ratusan bahkan ribuan mungkin jutaan transistor, resistor, dan seterusnya. Makanya kalau nanti kita lihat sebuah prosesor komputer itu terdiri dari ratusan bahkan ribuan IC di dalamnya. Berarti bisa kita lihat di dalamnya itu, di dalam prosesor komputer itu adalah jutaan rangkaian di situ. Nah, ini adalah IC. Nanti termasuk IC yang kecil ya, dengan tipe-tipe tertentu. Nanti di dalamnya akan ada gerbang-gerbang logika yang akan kita bahas nanti. Gerbang-gerbang logika. Jadi nanti gerbang logika yang kita bahas itu adalah sebenarnya isi dari sebuah IC dengan tipe-tipe tertentu. Oke, demikian pertemuan pertama. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.